Kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Nah ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dukung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan kita. Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Akan cita-cita kita bersama membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa ini sebuah kesepakatan leluhur kita yang harus tetap dijaga. Jangan sampai ada sekelompok orang, apalagi bukan orang asli pribumi, yang ingin mengacak-ngacak bahkan ingin mengambil sejarahnya. Perang Gelemora begini sih, kira pengen jadi pahlawan. Perang mereka tidak mau dulu. Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Nah ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya Pak Jenderal Dukung ini, kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan kita. Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Babun. Kata marga Babun. Kata bin Yahya bukan, marganya bin Yahya. Kata yang marga Asegaf bukan, dia orang Yaman tapi marganya Asegaf. Lah kita wong kresek orang kebagian apa? Pak Jenderal wong Keramat Watu orang kebagian. Kita buat wong Banten, pengen bapak tua kita si perang ning Cilegon, kalau buyu teh Pak Jenderal dulu masih sedekah sing dadi pahlawan, orang bisa. Si Ramas wis kayak pemirsa ya. Dagang minyak, dagang obat kan kenapa nih Pak? Letong ini dagang minyak, dagang obat, saya posisi ini pengen jadi pahlawan. Isi dagang obat, dagang minyak, wis dagang obat baik harus dagang minyak. Lalu di toko ini, lah kayak dagang obat nih mikir, marah-marah melulu. Gila banget. Sing biasa dagang obat di pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat, nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat, marah-marah di mimbar. Nah ini, kembalikan lagi mimbar-mimbar Rasulullah kepada mereka yang memiliki akhlak Rasulullah. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Nusantara kepada mereka yang memiliki akhlak Nusantara. Lihat kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi, akhlak Nusantara begitu indah dari para penonton di stadion yang menyaksikan pertandingan Saudi dan Indonesia. Mereka menyanyikan lagu bersama-sama. Mereka yang agamanya Islam, mereka yang agamanya Kristen,
mereka yang agamanya Katolik, mereka yang agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, bagai apalagi aliran kepercayaan banyak juga di Indonesia. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu akhlak, begitu indah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Kita sudah dari dulu meresapi, menghayati, menginsapi bahwa perbedaan adalah sebuah realitas. Perbedaan adalah keniscayaan yang masyarakat Nusantara memahami itu. Makanya dari zaman dulu Baduy, sejak zaman kakek-kakek kita dari kerajaan Pajajaran tidak pernah itu diome-ome. Ini bahasa kresek ome-ome. Kemudian Kesultanan Banten hadir, Baduy tidak diome-ome. Biarkan dia dengan keyakinannya sebelum mau masuk agama Islam. Sampai Indonesia pun mereka dibiarkan. Itulah toleransi yang diajarkan oleh leluhur kita para wali songo dan penyebar agama Islam lainnya. Ini yang harus kita pertahankan. Selagi tidak ada akhlak-akhlak bangsa lain yang jelek, yang mengajari jelek kepada bangsa kita, insya Allah dengan keluhuran budaya dan budi pekerti bangsa Nusantara, kita akan senantiasa menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling harga menghargai, hormat menghormati. Coba lihat cara orang Nusantara mengkritik presiden, walaupun keras tapi pakai budaya Nusantara. Tapi kalau tukang obat kritik, hai mati, hai anjing, aduh, itu bukan akhlak Nusantara. Dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Islam yang diajarkan kepada anak cucu kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleransi. Demikian kami memohon kepada Jenderal Dudung Abdul Rahman untuk memberikan pembekalan kepada kami, organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia, sebagai bekal untuk kami di dalam bagaimana lebih mencintai negara dan bangsa Indonesia, warisan dari leluhur kami, sebagaimana kakek dari Jenderal Dudung, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menitipkan pulau titik tajuk lan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, prolog apa yang disampaikan oleh Kiai Mahyudin Usman Banten pada saat acara Rakernas Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di pondok pesantrennya di Kresek, Tangerang, Banten, ketika menyambut kehadiran Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman, mantan Kasat TNI yang hari ini menjabat sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia. Lembaga yang dulu namanya Wantimpres, ya, Dewan Pertimbangan Presiden, hari ini berganti namanya menjadi Dewan Penasihat Khusus Presiden. Dan Pak Dudung adalah salah satu dari beberapa anggota Dewan Penasihat Khusus Kepresidenan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan apa yang disampaikan oleh Kiai Mahyudin Usman. Pada dasarnya bisa kita kategorikan menjadi dua bagian besar. Yang pertama, Pak Kiai Mahyudin Usman memperkenalkan jajaran pengurus, baik pengurus pusat atau PP, pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia, maupun PW dan pimpinan daerah atau kabupaten yang hadir pada acara tersebut. Kemudian yang kedua,
Kiai Haji Usman sedikit menyampaikan kepada Jenderal Dudung tentang mengapa organisasi ini, mengapa PWI LS ini didirikan. Latar belakang singkatnya lah ya begitu. Nah, kemudian selanjutnya Kiai Haji Usman juga menyampaikan tentang beberapa fakta fenomena yang terjadi di bangsa ini atas beberapa persoalan yang menjadi masalah di negara ini atas ulah yang ditimbulkan oleh kelompok dari klan Pahlawi Yaman, di antaranya tentang pembelokan sejarah, tentang klaim sejarah, tentang pemalsuan sejarah, yang di antaranya disebutkan. Bahkan silsilah pahlawan kita juga dipotong, dibelokkan, dipalsukan. Kiai Haji Usman menyampaikan, mencontohkan silsilahnya Pangeran Diponegoro yang merupakan keturunan dari raja-raja Nusantara asli, kemudian diklaim sebagai keturunan orang Yaman. Gitu. Ini sudah kita sering bahas ini ya. Dan lucunya memang Pangeran Diponegoro diklaim oleh tidak hanya satu marga. Kalau catatan saya ada sekitar 4 marga gitu. Ya, tadi sudah disinggung ada marga Paaput, marga Binyah, ya, marga Asekaf, ada marga Alaidrus. Ini kan lucu gitu. Dan saya kira itu baru yang muncul di permukaan tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Usman tentang pembelokan sejarah bangsa yang dilakukan oleh klan dari Pahlawi Yaman ini, dan selengkapnya saya kira disampaikan secara khusus kepada beliau, dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran Jenderal Dudung Abdurrahman yang merupakan orang penting di istana hari ini adalah titik awal dari perjuangan kita semuanya, perjuangan menjaga bangsa dan negara ini dari gangguan, dari rongrongan yang dilakukan oleh keturunan bangsa asing di Indonesia, yang notabene dulu adalah keturunan antek-anteknya penjajah Belanda, yang hari ini mencoba mengglorifikasi diri sebagai kelompok klan paling mulia, mengglorifikasi diri sebagai kelompok klan yang berjasa kepada negara dengan cara membuat banyak kebohongan dan kepalsuan sejarah. Dan ini adalah tradisi, cara, strategi yang biasa dilakukan oleh keturunan orang-orang Yahudi di berbagai belahan negara, termasuk di Palestina. Dan yang tidak terlalu mengejutkan bagi kita, bahwa strategi itu dilakukan sama persis mirip dengan orang-orang klan Yaman di Indonesia ini, karena ternyata haplogrup DNA mereka, orang-orang Yahudi di Israel, itu ternyata sama dengan DNA orang-orang klan Yaman yang ada di Indonesia hari ini, yakni haplogrupnya G. Dan pembahasan ini pun sudah kita sering bahas dari A sampai Z gitu. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu pointer yang dilaporkan kepada Presiden melalui Pak Dudung Abdurrahman. Kemudian di dalam ceramahnya Pak Dudung tadi sudah saya tayangkan di unggahan video sebelum ini, juga menegaskan bahwa beliau hadir di acara Rakernas PWI LS di Banten itu karena mengetahui bahwa organisasi PWI Laskar Sabila ini punya tujuan yang mulia, punya tujuan yang baik untuk meluruskan hal-hal yang belum lurus, untuk meluruskan hal yang memang harus diluruskan. Ya, sejarah bangsa kita yang punya, kita yang memiliki, dan itu akan berdampak sangat fatal jika tidak diluruskan. Kalau tidak diluruskan, nanti anak cucu kita, keturunan kita di belakang hari, taunya nanti Pangeran Diponegoro itu keturunan orang Yaman, kan kiamat nanti bangsa ini.
Nanti keturunan-keturunan orang Yaman yang mengklaim tidak diluruskan semakin membabi buta di belakang hari kepada anak cucu kita yang tidak tahu sejarah, yang sejarahnya telah dipalsukan. Kamu itu kan nggak ada apa-apanya. Yang memerdekakan negara ini dulu ada mbah-mbah kami dari orang Yaman. Kamu manut saja. Kamu tuh kroco-kroco mumet yang nggak pernah punya jejak sejarah apapun di negara ini, kan bisa begitu. Habis harga diri bangsa ini nanti. Habis nanti kehormatan anak cucu kita. Mereka akhirnya mengatur kekuasaan, mengatur banyak gubernur, mengatur banyak bupati, mengatur banyak jenderal. Seperti yang hari ini sudah kan? Iya, akui saja. Kita udah kecolongan sebenarnya. Hari ini sudah banyak gubernur, bupati, jenderal, baik hijau maupun coklat, yang diatur oleh keturunan klan Yaman kurang ajar ini. Padahal mereka dulu adalah cucu keturunannya antek-antek penjajah Belanda keparat di tanah air. Dan itu tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita biarkan, tidak boleh diterus-teruskan. Dan pejabat-pejabat negara kalau tidak peduli dengan persoalan ini, berarti Anda buta sejarah atau membutakan diri terhadap sejarah kalau sudah dikasih tahu, atau memang Anda orang yang pengecut yang tidak punya kepedulian kepada tanah airnya, kepada bangsa Nusantara Indonesia ini. Anda hanya memikirkan jabatan dan jabatan saja. Minggir kalau Anda takut terhadap mereka. Generasi ini butuh pejuang-pejuang. Bangsa ini butuh pejabat-pejabat yang punya handarbeni, punya rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negaranya. Kalau Anda hanya memikirkan jabatan dan karir Anda, pergi saja sana. Indonesia tidak butuh terhadap pejabat-pejabat yang hanya haus kekuasaan tapi tidak peduli dengan bangsa dan negaranya. Orang-orang seperti ini kalau dikasih jabatan akan merusak bangsa dan negaranya. Karena tidak peduli dengan sejarahnya bangsa, tidak peduli dengan warga negara Indonesia yang akan dijadikan budak-budak melalui penipuan-penipuan sejarah yang dilakukan oleh klan-klan dari bangsa asing. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang terhormat para pengurus PWI Laskar Sabila di pusat, yang hari ini adalah hari terakhir Rakernas PWI LS Banten, menghadirkan beberapa tokoh penting negara. Sebelum Pak Dudung, kemarin Jenderal Nur Wahid juga hadir memberikan pembekalan. Adalah titik awal kesadaran bagi para pemangku kekuasaan yang memiliki otoritas untuk lebih tegas lagi, lebih jelas lagi bagaimana mengurai benang kusut, bagaimana mengurai kepalsuan-kepalsuan yang sudah dibikin bundet oleh keturunan klan dari Yaman ini. Dan insya Allah kalau saya optimis Pak Prabowo orangnya adalah orang yang rasional. Bukan muhibbin, bukan pencium tangan orang-orang keturunan Yaman yang ngaku keturunan Nabi itu. Artinya apa? Kalau orang yang logis, orang yang rasional itu akan mengkaji persoalan berdasarkan data dan fakta. Tapi kalau muhibbin, orang yang sudah dicucuk hidungnya, percaya 100% tanpa melakukan penelitian, ya susah. Walaupun dia jenderal sekalipun, walaupun profesor doktor sekalipun, kalau sudah menjadi antek pengikutnya klan Yaman karena percaya itu turunan Nabi, percaya itu wali, ya otaknya goblok mendadak. Sebagaimana Pak Jenderal Nur Wahid dulu pernah mengatakan, profesor doktor jenderal terpapar virus salah wibabi, goblok mendadak. Sama menurut saya 11-12 dengan terpapar virus Pahlawi juga begitu. Karena taklid buta menjadi pecintanya, muhibbinya, walaupun kelas profesor doktor jenderal bisa menjadi goblok mendadak. Dikasih tahu ini sejarahnya begini, ya nggak mau. Ini bukan keturunan Nabi, ini buktinya nggak mau. Ini Pangeran Diponegoro dipalsukan sejarahnya, silsilahnya, ya nggak mau tahu. Ini bangsa Indonesia merah putih diklaim katanya yang bikin orang Yaman, ya nggak mau tahu. Kemerdekaan bangsa Indonesia katanya juga yang perintah orang keturunan Yaman, nggak mau tahu, nggak mau melajari. Percaya aja. Sejarah NU dibelokkan oleh
keturunan Yaman ini? Ya nggak tahu, padahal ya kiai NU, tokoh-tokoh NU, pengurus PBNU dikasih tahu itu, buta matanya, nggak mau mengkritisi. Kalau sudah kena sihirnya orang-orang Yahudi dari Yaman. Bahkan hari ini, Jatman, organisasi perkumpulan para kiai guru mursyid, pewaris zikir Rasulullah SAW, organisasinya diobok-obok oleh keturunan Yaman. Juga belum berani, juga tidak berani komentar. Banyak yang tidak berani komentar. Karena takut kualat dengan wali abal-abal dari Yaman itu. Inilah berbahayanya virus Pahlawi Yaman. Doktrinnya begitu menyesatkan. Ada doktrin yang mengatakan 70 mereka, satu orang goblok dari mereka masih lebih mulia dari 70 ulama-ulama alim, sealim apapun di Nusantara. Itu kan doktrin menyesatkan, keparat, kurang ajar. Itu pada nggak mau ada yang kritik. Jangankan itu, sejarahnya sendiri, sejarah NU sendiri dikritik oleh dipalsukan oleh mereka, bungkam mulutnya. Ya mohon maaf, lama-lama emosi saya. Faktanya begitu kok. Ulama-ulama NU dicaci maki, organisasinya dicaci maki. Bansur-bansur bungkam mulutnya, nggak mau ngurus itu. Tapi giliran mereka, kelompok klan Yaman ini kita kritik, wow, serempak kayak di komando, kurang angkat bicara, katanya dia mengadu domba, lo apa-apaan sampean. Itu ciri-ciri orang yang udah kena virus Pahlawi semua itu. Virus doktrin sesat, menyesatkan dari bangsa Yahudi Yaman sana. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.